Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik. Sesuai dengan janjinya Ibu pada pertemuan tatap muka beberapa hari lalu. Jadi, Ibu Guru akan kirimkan video pembelajaran untuk sisa materi yang belum sempat Ibu ajarkan pada saat tatap muka kemarin. Jadi, Ibu Guru harap pada pembelajaran kali ini kalian bisa catat baik-baik dan simak baik-baik materi yang akan Ibu Guru sampaikan sebagai persiapan kalian untuk ujian kenaikan kelas minggu depan. Ya. Baik, lalu apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, tentu saja masih di bab 3 yaitu trigonometri. Di antaranya sebab yang akan kita bahas, yang pertama identitas trigonometri, yang kedua aturan sinus, yang ketiga aturan kosinus, dan yang keempat adalah luas segitiga. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk pada materi pembahasannya. Yang pertama yaitu identitas trigonometri yang kalau di catatan kalian itu sudah pada bagian 4 ya. Jadi di bagian identitas trigonometri ini ada pun beberapa rumus yang akan Ibu Guru paparkan di sini. Di antaranya yang pertama tangen alfa nilainya sama dengan sin alfa per cos alfa, sesuai dengan yang Ibu Guru sampaikan pada saat pertemuan tatap muka pertemuan pertama, di mana tangen itu bisa kita peroleh nilainya dengan cara sin kita bagi dengan cos, atau biasa kita tuliskan dalam bentuk matematika sebagai tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu yang kedua, kosekan alfa yang kemarin Ibu katakan bahwa merupakan kebalikan dari sin, maka bisa kita tuliskan kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Dan karena sekan merupakan kebalikan dari cos, jadi bisa kita gantikan sekan alfa ini sebagai 1 per cos alfa. Dan yang terakhir yaitu kotangen alfa yang merupakan kebalikan dari tangen, jadi bisa kita tuliskan 1 per tan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini diperoleh dari sini. Dimana karena tadi tan itu diperoleh dari sin alfa per cos alfa, berarti karena kebalikannya, berarti kita bisa tuliskan kotangen alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Dan ada pun rumus identitas trigonometri lainnya, yaitu yang pertama sin kuadrat alfa jika kita jumlahkan dengan cos kuadrat alfa itu bernilai 1. Lalu jika 1 kita tambahkan dengan tangen kuadrat alfa, nilainya sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang terakhir 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu nilainya sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, rumus-rumus ini yang semestinya dihafal untuk persiapan UKK nanti, karena tidak mungkin Ibu Guru sediakan rumus ini di lembar soal ya, jadi sebaiknya ini diingat dan dihafal. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memperjelasnya lagi, kita coba masuk pada contoh soal. Yang pertama, di sini yang diminta adalah bentuk sederhana dari cos X dikalikan kosekan X ditambah tangen X adalah, jadi dari bentuk persamaan trigonometri ini kita diminta mencari bentuk sederhananya. Nah, cara kerjanya sebagai berikut. Nah, ini soalnya tadi ya, cos X dikalikan kosekan X ditambah tangen X, itu bisa kita ubah menjadi cos X ini kita tetapkan saja. Jadi kalau ada trigonometri sin dan cos itu sebaiknya tidak perlu diubah lagi, jadi tetap saja. Jadi cos X ini tetap, yang diubah adalah selain itu. Jadi contohnya seperti ini kosekan X, seperti rumus identitas trigonometri yang tadi Ibu Guru sudah sebutkan bahwa kosekan X itu nilainya sama dengan 1 per sin X. Jadi ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, 1 per sin X gitu ya. Nilainya sama, cuma bentuknya berbeda.
Lalu operasi tambah kita tuliskan, dan untuk tangan X ini kita bisa ubah menjadi sin per cos. Jadi di sini kita tulis sin per cos. Jangan lupa sini sudutnya adalah sudut X. Jadi bentuk ini sudah kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, yaitu cos X dikali 1 per sin X ditambah sin X per cos X. Oke ya, selanjutnya seperti perkalian aljabar biasa dengan menggunakan sifat distributif, ini bisa kita kalikan ke dalam. Jadi cos X kita kalikan dengan 1 per sin X, lalu kita tambah dengan cos X kita kalikan dengan sin X per cos X. Jadi cos X kali 1 per sin X itu nilainya adalah cos X per sin X. Alasannya karena cos X kali 1 tetap, yaitu cos X, dengan penyebut yaitu sin X. Kita tuliskan kembali. Dan yang kedua, cos X kita kalikan dengan sin X per cos X, berarti sin dikali cos, kita tetap tuliskan sin X per kali cos X. Ya. Lalu jangan lupa penyebutnya adalah cos X. Gitu. Jadi kalau sin kali cos tetap kita tuliskan sin cos. Ya, jadi tidak membentuk trigonometri baru. Jadi dia tetap saja sin X kali cos X. Kita bisa tuliskan sin X titik cos X seperti ini dengan penyebut yaitu cos X. Nah, setelah kita kalikan secara distributif ke dalam, maka kita dapat lihat bahwa bentuknya sudah menjadi seperti ini, di mana cos X per sin X itu tadi nilainya sama dengan kotangan X. Jadi kita bisa tulis ini sebagai kotangan X, lalu tambah. Nah, kalau untuk bentuk seperti ini karena di atas cos X dan di bawah cos X, jadi bisa dibagi, hasilnya kan 1. Maka tersisalah sin X. Jadi kesimpulannya bahwa bentuk sederhana dari cos X dikalikan kosekan X ditambah tan X adalah kotangan X tambah sin X. Oke ya, jadi seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan via grup WA. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu di sini kita diminta untuk mencari bentuk sederhana dari sekan X ditambah tangan X dikali 1 kurang sin X. Ini pun cara kerjanya kurang lebih sama seperti tadi ya. Dimana kalau yang tadi adalah bentuk perkalian antara satu suku dengan dua suku. Maksudnya satu suku adalah yang ini satu suku yaitu cos X saja. Dua suku, nah ini dua suku. Sementara kalau yang contoh nomor 2 ini antara dua suku. Jadi yang ini dua suku yaitu sekan X ditambah tan X. Lalu kita kalikan lagi dengan 1 dikurang sin X. Oke ya. Perkaliannya pun sama. Yaitu kita kalikan secara distributif ke dalam. Oke. Jadi di sini Bu Guru tuliskan kembali contoh soalnya. Dan ini masih sama ya. Nah, sekarang kita coba kalikan secara distributif ke dalam. Jadi langkah pertama adalah kita kalikan dulu sekan X dengan 1. Nah, bilangan apapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Jadi karena sekan X dikali 1, berarti sini kita bisa tulis hasilnya adalah sekan X. Lalu berikutnya, tahapan kedua adalah sekan X kita kalikan dengan min sin X. Nah, ini bilangan ini positif, ini negatif. Kalau dikalikan hasilnya negatif, jadi kita tulis dulu min. Lalu karena sekan X kali sin X, berarti kita bisa tulis sin X kali sekan X. Atau kalian bisa balik juga, tidak masalah. Kalian bisa tuliskan sekan X titik sin X juga boleh, karena perkalian itu bersifat komutatif atau dapat ditukar ya. Jadi nggak masalah. Cuma di sini Bu Guru tuliskannya sin X kali sekan X. Lalu berikutnya adalah suku kedua kali suku pertama, yaitu tangan X kita kalikan dengan 1. Jelas hasilnya adalah positif tangan X. Lalu yang terakhir tangan X kita kalikan dengan min sin X. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Dan tangan kali sin adalah sin tan, seperti ini. Oke, jangan lupa sudutnya ya, X-nya ini. Nah, setelah kita
kalikan secara distributif. Sekarang kita ganti semua bentuk trigonometri selain sin dan cos menjadi bentuk identitas trigonometri sesuai dengan rumus yang tadi Bu Guru sudah sebutkan. Jadi seperti tadi, sekan karena kebalikan dari cos, jadi bisa kita ganti sebagai 1 per cos X. Nah, karena ini sin, jadi tidak perlu kita ubah, kita tuliskan saja kembali min sin X. Nah, sekan kita ubah lagi menjadi 1 per cos X. Lalu tambah tangan, tadi bentuk lainnya adalah sin X per cos X. Lalu kurang, sin X-nya kita tulis kembali, dan tangan pula kita ganti dengan sin X per cos X. Oke, sampai di sini. Ini pada tahapan ini hanya pengubahan bentuk dari selain trigonometri sin dan cos menjadi bentuk identitas lain aja. Nah, setelah itu kita kalikan. Karena ini hanya tunggal ya, 1 per cos X, jadi kita tulis kembali. Nah, ini karena operasinya kali, jadi kita dahulukan. Sin X kali 1 hasilnya sin X dengan penyebut per cos X. Jadi yang ini kita kalikan dengan 1. Ya, lalu berikutnya ini juga karena sendirian saja, jadi kita tulis atau tidak ada operasi kali di sini ya. Kita tuliskan kembali, dan berikutnya yang terakhir kurang. Nah, yang ini sin X kali sin X. Sin kali sin itu hasilnya adalah sin kuadrat. Ya. Jadi sin kuadrat ini sebenarnya bisa kita jabar menjadi sin X kali sin X. Itu. Jadi ini kali ini hasilnya sin kuadrat X dengan penyebut cos X, jadi sin kuadrat X per cos X. Oke, setelah itu kita perhatikan kembali bahwa ini dengan ini sama ya. Sin X per cos X, ini juga sin X per cos X dengan tanda yang berbeda. Kalau yang ini tandanya negatif, yang ini tandanya positif. Dua bilangan yang sama, dua angka yang sama dengan tanda yang berbeda, jika dijumlahkan hasilnya 0 atau habis. Jadi ini kita bisa coret ya, hasilnya 0, maka tersisa 1 per cos X kurang sin kuadrat X per cos X. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sudah lebih sederhana lagi. Nah, karena penyebutnya sama dengan operasi pengurangan, berarti pembilangnya bisa kita langsung kurangkan ya. Kita bisa gabung menjadi 1 kurang sin kuadrat X per cos X. Nah, seperti ini. Dan karena tadi Ibu Guru sudah tuliskan sebelumnya bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, atau Bu Guru tuliskan kembali di sini ya, bahwa sin kuadrat X jika ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1, maka bentuk 1 kurang sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat. Alasannya apa? Karena jika bentuk ini kita manipulasi, maka kita bisa peroleh bahwa cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, sin kuadrat X-nya ini kita pindah ruas. Maka, karena tadinya positif, jadi negatif sin kuadrat X. Jadi dengan kata lain, 1 min sin kuadrat X itu nilainya sama dengan cos kuadrat X. Maka bentuk ini kita tuliskan menjadi cos kuadrat X pada tahap yang di bagian sini. Nah, itu ya. Jadi 1 kurang sin kuadrat X itu nilainya sama dengan cos kuadrat X dengan penyebut jangan lupa yaitu cos X. Karena tadi cos kuadrat X itu bisa kita jabarkan menjadi cos X kali cos X ya, dan jangan lupa juga penyebut cos X. Maka ini merupakan dua bentuk yang sama ya, jadi karena saling membagi hasilnya adalah 1 atau bisa dicoret seperti ini, sehingga tersisa hasil atau bentuk sederhananya yaitu cos X seperti itu. Jadi dengan kata lain,
Untuk sederhana dari secant X ditambah tan X dikalikan 1 kurang sin X itu bernilai cos X. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah yang perlu kalian perhatikan dan kalian ingat baik-baik adalah rumus yang sudah Ibu Guru tuliskan di sini. Ya, jangan lupa dicatat. Nah, sebagai latihan, kalian bisa buka buku Intan Pariwara, buku PR matematikanya, matematika wajib, di halaman 130, uji kompetensi 3. Di sana banyak sekali soal-soal yang bisa kalian jadikan latihan untuk persiapan ujian UKK minggu depan. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi kita sudah bahas tentang identitas trigonometri. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu aturan sinus. Aturan sinus ini kita tidak terlepas dari gambar segitiga ya. Jadi di sini guru sudah gambarkan sebuah segitiga. Ya, jika diketahui sebuah segitiga sebagai berikut, segitiga ABC dengan sudutnya yaitu A, B, dan C. Ya, dan penamaan sisinya itu tergantung atau bergantung pada sudut yang berada di depannya. Jadi kalau misalnya di sini sudut A, maka sisi di depannya ini disebut dengan sisi A. Dan ingat bahwa penulisan untuk sudut itu dituliskan dengan huruf besar, dan untuk penulisan sisi itu menggunakan huruf kecil. Jadi di sini karena sudut A yang ini, berarti sisi yang di depannya yaitu disebut dengan sisi A. Dan karena sini adalah sudut B, berarti yang di depannya ini merupakan sisi B. Dan begitupun karena di sini adalah sudut C, berarti yang di depannya ini merupakan sisi C. Nah, lalu rumus aturan sinus itu adalah sebagai berikut. Yang mana sisi A, jika kita bagi dengan sin sudut A, itu nilainya akan sama dengan sisi B jika kita bagi dengan sin sudut B. Dan nilainya juga akan sama dengan panjang sisi C jika kita bagi dengan sinus dari sudut C. Ya, ini yang harus diingat baik-baik perbandingan ini. Ingat ya, hubungannya adalah sisi yang ada di depan sudut tersebut. Jadi kalau ini sisi A, berarti kita bagi dengan sin sudut A. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai terbalik. Ya, untuk penerapannya kalian bisa lihat pada contoh soal. Baik, kita coba lihat di sini. Perhatikan gambar di samping. Yang ditanya adalah panjang AC atau sisi AC. Oke, kalian bisa lihat bahwa di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku AB. Sebuah segitiga ABC, segitiga sembarang. Nah, di mana sudut A-nya di sini, berarti sisi A kecilnya di sini. Ya, kita beri nama dulu supaya tidak bingung. Nah, yang di sebelah sini adalah sudut B, berarti sisi B-nya adalah yang ini. Dan yang berikutnya adalah sudut C, berarti sisi C-nya adalah yang ini. Oke, lalu diketahui di sini bahwa besar sudut B itu adalah 120 derajat dan besar sudut C adalah 45 derajat. Sedangkan panjang sisi AB atau sisi C kecil ini adalah 12 cm. Pertanyaannya, panjang dari sisi AC berarti sisi B ini berapa? Ini yang ditanya. Nah, karena kebetulan antara sisi B ini dengan sudut B sudah diketahui, dan panjang AB atau sisi C ini dengan sudut C sudah diketahui, berarti bisa kita gunakan aturan sinus. Gitu. Nah, lalu bagaimana penggunaan rumusnya? Karena tadi Ibu Guru sudah katakan bahwa sisi B, jika kita bagi dengan sin sudut B, itu nilainya sama dengan sisi C, panjang sisi C dibagi dengan sin sudut C, maka kita bisa cari panjang B ini. Nah, ini rumusnya. Jika kita tuliskan ke dalam
bentuk aturan sinus berarti seperti ini. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Kenapa kita tidak gunakan A? Karena kebetulan sini sudut A-nya tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui berarti kita tidak perlu gunakan ini. Jadi syarat penggunaan rumus sin dan aturan sin ini cukup dua saja, entah A atau B dengan C atau A dengan C, tergantung soal, tergantung apa yang diketahui. Karena A di sini tidak diketahui, jadi kita tidak perlu pakai aturan sinus A per sin A, gitu ya, karena nilainya juga akan sama. Jadi kita tuliskan seperti ini dulu. Karena B itu adalah sisi B adalah panjang AC, berarti kita bisa ganti AC per sin B. Sudut B-nya adalah 120, berarti sin 120 derajat sama dengan panjang sisi C-nya tadi adalah 12 cm, berarti 12 per sin 45 derajat. Nah, kita cari masing-masing nilai sin 120 derajat dan sin 45 derajat. Ini pengulangan ya. Oke, karena seperti kemarin bahwa 120 ini tidak sin 120 tidak ada di catatan, jadi pengerjaannya sama seperti perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi karena 120 ini berada di kuadran 2, ya, sudut yang berada di kuadran 2 dan nilai sin di kuadran 2 adalah bernilai positif, jadi kita tuliskan positif. Nah, karena di kuadran 2 berarti kita cari selisihnya dengan 180. Di sini kita tidak perlu lagi tulis kembali ya. Jadi 180 tinggal kita kurangkan dengan 120. Hasilnya adalah 60. Nah, nilai dari sin 60 sesuai tabel adalah 1/2 akar 3. Oke ya. Lalu sama dengan 12-nya kita tulis kembali per sin 45. Nah, ini kebetulan kuadran 1, jadi langsung saja sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita cari nilai AC-nya. Nah, ini dengan ini antar penyebut, ini hubungannya adalah saling membagi. Dan kebetulan sini 1/2, ini juga 1/2, jika dibagikan habis ya. Maka tersisa AC per akar 3 sama dengan 12 per akar 2. Nah, setelah itu kita lakukan perkalian silang. Oke, jadi tinggal akar 2 kali AC adalah akar 2 AC sama dengan 12 kali akar 3 hasilnya adalah 12 akar 3. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai AC, berarti akar 2-nya ini kita pindah luaskan ke kanan. Karena ini operasinya kali, berarti kalau dipindah luaskan operasinya menjadi bagi ya. Jadi di sini kita tuliskan 12 akar 3 per akar 2. Nah, ini pun bisa kita rasionalkan penyebut dengan cara kita kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini adalah akar 2, berarti kita tulis akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah 12 kali akar 3, 12 akar 3 kali akar 2, hasilnya adalah 12 akar 6. Dan di bawahnya akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah akar 4 atau bernilai 2. Nah, tinggal kita bagi, jadi 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Dan akar 6-nya ini kita tetap tuliskan, yaitu akar 6. Jadi kesimpulannya adalah, jika diketahui segitiga seperti ini, maka panjang AC atau sisi B-nya adalah 6 akar 6. Oke ya. Baik, berikutnya kita coba kita masuk pada aturan kosinus. Jadi selain ada aturan sinus, ada pula aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini juga tidak terlepas dari bentuk segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga sebagai berikut, sama ya, segitiga ABC dengan sisinya juga adalah ABC sesuai dengan sudut di depannya seperti tadi, maka berlaku aturan kosinus sebagai berikut. Nah, ini aturannya. Jadi A kuadrat ini ya, panjang sisi A ini kita bisa peroleh dari
panjang sisi lainnya dijumlah. Jadi di sini sisi lainnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jangan lupa dikurang 2 kali BC ini dikali cos alfa. Jadi kenapa ini dikatakan aturan cos? Karena trigonometri yang kita gunakan adalah cos. Kalau yang tadi adalah aturan sin, maka trigonometri yang digunakan juga adalah sin. Ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari panjang B kuadrat? Nah, panjang B kuadrat ini kita bisa cari dengan cara sama seperti tadi konsepnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cos B. Nah, gitu. Sebenarnya rumus ini berpola. Jadi kalau misalnya ini yang kita cari, berarti jumlah kuadrat sisi yang lain dikurangi dengan 2 kali panjang sisi yang lain dikali cos sudut di depannya, yaitu cos A. Jadi kalau misalnya B kuadrat yang ingin kita cari berarti cos B, sudut B. Kalau C kuadrat yang ingin kita cari berarti cos C. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini rumusnya mirip. Jadi kalau A berarti sini B, sini C, sini B, di sini C. Jangan lupa sini kurang dan 2 di depannya. Jika B berarti AC, jika C berarti AB, tandanya juga sama. Perbedaannya hanya pada ini. Kalau A kuadrat berarti sudut yang kita gunakan adalah sudut A atau sudut yang di depannya. Jika B kuadrat berarti B, C kuadrat berarti C. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada sudah ada segitiganya ya, segitiga A, B, C. Yang ditanya adalah panjang BC. Nah, yang ini. Angka pertama kita berikan nama dulu. Ini adalah sudut A, berarti ini merupakan sisi A kecil. Yang ini sudut B, berarti yang ini sisi B kecil. Dan yang ini merupakan sisi C, berarti ini sudut C, berarti yang ini sisi C. Nah, di sini diketahui bahwa sudut A besarnya 60 derajat dan panjang sisi B 8 cm serta panjang sisi C 14 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi BC atau sisi A. Nah, ini pun bisa kita gunakan aturan kosinus. Nah, dengan rumus, karena ini yang ditanya, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos 60 atau cos A. Ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika seperti ini. Nah, kalau sudah dituliskan, sekarang tinggal kita substitusi nilai atau besar sudut yang sudah diketahui. Tadi diketahui panjang B-nya adalah 8, berarti kita bisa tulis 8 kuadrat ditambah panjang sisi C-nya 14, jadi 14 kuadrat kurang 2 kali 8 kali 14 kali cos A. Karena sudut A besarnya adalah 60 derajat, jadi kita tulis cos 60 derajat. Langkah berikutnya tinggal kita sederhanakan bentuk kuadrat-kuadratnya ini. Jadi 8 kuadrat nilainya adalah 64. Ingat ya, 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8, bukan 8 kali 2. Oke, 8 kali 8 64. 14 kuadrat 196 dikurang 2 kali 8 kali 14. Oke. Jadi kita kalikan, hasilnya adalah 224. Dan untuk cos 60 derajat, ini sesuai tabel kemarin, nilainya adalah 1/2. Lalu tinggal kita operasikan. Ingat, ini operasi kali, jadi kita dahulukan yang ini dulu. 224 kali setengah atau 224 bagi 2 nilainya adalah 112. Dan untuk 64 ditambah dengan 196 itu hasilnya adalah 260. Nah, bentuk sederhana dari ini atau 260 kurang 112 adalah 148. Karena ini masih bernilai A kuadrat, karena yang ditanya adalah nilai A saja, berarti 148-nya kita akarkan. Di A sama dengan akar dari
148. Nah, ini nanti hasilnya tidak membentuk bilangan bulat ya, karena 148 ini bukan nilai dari akarnya itu tidak utuh. Jadi 148 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 37, dimana 4 bisa kita tarik akar menjadi 2, sedangkan 37 tidak bisa, jadi kita tuliskan masih di dalam bentuk akar. Jadi kesimpulannya bahwa dari segitiga yang diketahui di sini, nilai A adalah 2 akar 37 cm. Ya, Guru harap ini kalian bisa paham. Jadi kalau misalnya di sini kita ingin cari akar 12 misal. Nah, akar 12 ini kan bukan bentuk akar sempurna ya, artinya kita tidak bisa tarik akar dengan hasil yang bentuk bilangan bulat. Tidak seperti akar 9. Akar 9 kan nilainya berapa? 3 ya. Nah, 3. Tetapi kalau yang ini tidak, maka kita harus jabarkan dulu. 12 ini kira-kira berapa kali berapa yang salah satu bilangannya bisa ditarik akar. Nah, contoh di sini kita ambil adalah 4 kali 3. Oke. Dimana 4 ini bisa kita tarik akar, yaitu hasilnya adalah 2. Sehingga bentuk dari akar 12 itu nilainya adalah 2 akar 3. Nah, 3-nya ini tetap di dalam akar karena tidak bisa ditarik. Sebenarnya 12 ini juga bisa kita jabarkan 6 kali 2. Cuma kita tidak ambil itu karena 6 dan 2 tidak bisa kita tarik akar, ya. Jadi di sini intinya kalian harus mencari dua bilangan yang mana salah satunya itu bisa ditarik akar supaya bentuknya menjadi bentuk yang lebih sempurna, lebih sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu luas segitiga. Nah, luas segitiga ini sudah kalian pelajari sebenarnya dari SD. Ya, dimana kalau di SD itu Bapak Ibu guru kalian mungkin sampaikannya bahwa luas segitiga itu bisa kita peroleh dengan cara setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu kalau di SD. Rumusnya sebenarnya luas segitiga itu banyak. Terus kalau di SMP, kalian sudah pelajari bahwa rumus luas segitiga itu diperoleh dari akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, di mana S ini diperoleh dari setengah dikali A tambah B tambah C, atau setengah kali keliling lah ya, setengahnya keliling, di mana A, B, dan C ini merupakan sisi-sisi dari segitiga. Oke, ini kalau di SMP. Dan luas segitiga pun bisa kita peroleh dengan menggunakan trigonometri. Jadi ini ya rumusnya ada 3. Oke, jadi jika diketahui sebagai berikut segitiganya, ada sebuah segitiga sembarang, segitiga A, B, C dengan sisinya juga A, B, dan C. Ini kita bisa peroleh luas segitiganya dengan diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diapit. Jadi contoh misalnya di sini yang diketahui adalah sebuah segitiga dengan panjang dua sisi serta satu sudut yang diapit. Nah, berarti ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus trigonometri luas segitiga seperti ini. Kalau rumus yang ini kita gunakan untuk mencari luas segitiga jika diketahui alas dan tinggi, ya. Rumus ini kita gunakan jika sebuah segitiga diketahui panjang semua sisinya, berarti kita pakai yang ini. Nah, kalau jika diketahui panjang dua sisi dan besar satu sudut yang diapit, maka kita gunakan rumus ini. Contoh misal diketahui panjang B-nya diketahui, panjang C-nya diketahui juga, dan besar sudut A-nya diketahui. Maka dengan menggunakan rumus luas segitiga ini kita bisa peroleh nilai luasnya dengan cara 1/2 kita kalikan dengan panjang sisi B kali dengan panjang sisi C dikali sin nilai dari sin sudut A, gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Terus bagaimana kalau yang diketahui adalah panjang sisi A dengan sisi C serta sudut yang diapit, yaitu sudut B. Nah, berarti rumusnya tinggal kita modifikasi. Jadi 1/2 kali A kali C kali sin sudut B. Begitupun dengan jika diketahui panjang
sisi A, lalu sisi B, serta sudut C, berarti rumusnya menjadi 1/2 kali sisi A kali sisi B kali nilai dari sin sudut C. Oke ya, ini yang mesti diingat karena ini akan kita pakai pada contoh soal berikut. Oke, di sini sudah diketahui contoh. Pada segitiga PQR diketahui sudut P nilainya besarnya sama dengan 65 derajat dan sudut R sama dengan 85 derajat serta panjang sisi QR 4 cm dan sisi PQ 8 cm. Yang ditanya adalah luas segitiga PQR adalah. Oke, jadi di sini diketahui soal tapi tanpa gambar. Jadi untuk mempermudahnya sebaiknya kita gambarkan dulu atau kita deskripsikan pernyataan ini menjadi bentuk gambar. Nah, karena di sini diketahui segitiganya adalah namanya PQR, jadi kita buatkan segitiga sembarang dengan sudut masing-masing adalah P, Q, dan R. Oke. Lalu diketahui juga di sini bahwa besar sudut P 65. Berarti yang di sini 65. Dan sudut R besarnya adalah 85. Berarti yang ini 85. Lalu panjang sisi QR berarti yang ini 4 cm. Lalu panjang sisi PQ 8. Berarti yang ini 8 kita tulis. Jadi ingat ya, kalau soalnya tidak berupa gambar, sebaiknya digambarkan biar tidak bingung. Lalu yang ditanya adalah luas dari segitiga PQR. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa karena di sini yang diketahui adalah sudut P, sudut R, dan sisi PQ dan sisi QR. Sementara rumus luas segitiga dengan menggunakan trigonometri itu harus diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diapit. Kita bisa lihat di sini panjang sisi yang diketahui adalah PQ dengan QR, ya. Berarti sudut yang diapit adalah sudut ini. Maka sudut ini harus kita tahu dulu besarnya berapa supaya kita bisa cari luas segitiganya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Cara mengetahui besar sudut QR? Caranya adalah ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi karena dua sudut lainnya sudah diketahui yaitu 65 dan 85, tinggal kita tuliskan saja sudut Q itu kita bisa peroleh dari 180 kita kurang dengan 65 ditambah 85. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 150, tinggal kita kurangkan dengan 180, berarti 180 kurang 150 hasilnya adalah 30. Nah, maka sudah kita peroleh sudut Q-nya adalah 30 derajat. Ya, kalau ini sudah diketahui, berarti kita bisa cari luas segitiganya dengan menggunakan rumus yang tadi, yang ini, ini. Nah, kita tuliskan berarti 1/2 kali panjang QR kali panjang PQ kali dengan sin sudut Q. Tinggal kita substitusi nilainya, jadi 1/2 kali panjang QR-nya adalah 4 kali panjang PQ-nya adalah 8 dan sin sudut Q berarti sin sudut 30 derajat. Nah, karena sin 30 derajat nilainya adalah setengah dan ini 1 kali 4 kali 8 hasilnya 32, kita bagi dengan 2 hasilnya 16, maka terakhir tinggal kita kalikan 16 dengan setengah atau 16 kita bagi 2. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Maka kesimpulannya luas segitiga PQR dengan diketahui panjang sisi PQ dan QR yaitu 8 dan 4 dan sudutnya yang diketahui adalah sudut P dan sudut R-nya sebagai berikut, maka luas segitiganya adalah 8 cm. Jangan lupa karena luas berarti kita gunakan satuan cm kuadrat. Oke ya. Jadi itu salah satu penggunaan rumus luas segitiganya. Dan sebagai latihan kalian bisa lihat di buku
PR matematika wajib buku Intan Pariwara halaman 137. Ya, uji kompetensi 4. Di sana banyak sekali soal yang bisa kalian jadikan latihan untuk persiapan ujian kenaikan kelas minggu depan. Oke ya, jangan lupa belajar. Ingat, materi yang akan diujiankan adalah materi dari awal semester ini, yaitu diantaranya fungsi, lalu komposisi fungsi, inverse, serta trigonometri. Ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan via grup WA. Lalu jika ada di antara kalian yang belum mengumpulkan tugas 1-5, Ibu Guru akan tunggu hari Senin dan hari Selasa sebelum ujian matematika dimulai. Oke ya. Guru harap kalian bisa belajar baik-baik untuk persiapan UKK nanti. Oke. Jadi seperti itu. Jika ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.